Pak Bupati tidak mau kalau kita seperti itu didatangkan Ustadz Dasat Latif. Kenapa Ustadz Dasat Latif? Apa karena paling pintar? Apa karena paling hebat? Tidak, karena paling banyak followerku. Bukan karena saya pintar, banyak lebih pintar dari saya di sini. Tidak, tapi karena banyak tonsen penonton. Kenapa banyak penontonku? Barangkali suka kasih gembira-gembira orang. Yang ku ceramah sangin neraka kau cerita. Bagaimana orang sudah di rumah dimarahi sama istri, di kantor ditendang sama komandan, di warung kopi ada tagihan, kita masuk lagi gereja neraka terus dicerita, masuk di masjid neraka juga. Apa enaknya hidup? Nah, maka kita penting acara halal bihalal ini supaya apa? Jangan kau bangkrut. Untuk saya ingat, saya perlu jelaskan supaya kita tidak salah paham. Ada orang non muslim marah kalau dibilangi kafir. Jangan salah paham. Kafir itu bahasa Indonesianya tidak seagama. Itu namanya kafir. Bahasa Arab kafir itu artinya tidak seagama, atau lebih halusnya non muslim. Jadi tidak usah bapak baper kalau orang Islam bilang kafir. Bapak juga bilang sama saya, orang non muslim juga bilang saya kafir. Boleh, tidak apa-apa, saya tidak marah. Saya dibilangi domba-domba tersesat, saya tidak marah. Saya tidak marah, kenapa? Ya menurut dia. Kan Pak Bupati di suatu pengajian ada umat Nasrani komplain sama saya. Dia bilang, Ustadz, kenapa kami selalu dibilangi kafir? Saya jelaskanlah, kafir itu bukan kasar. Kafir itu bahasa Arab artinya yang menyembunyikan. Apa dia sembunyikan? Dia menyembunyikan keimanan kepada Allah dan Rasul Muhammad. Itu maknanya. Non-Islam bahasa Indonesianya. Tapi saya tidak marah. Bapak sebut saya sebagai domba-domba tersesat. Saya tidak marah. Padahal mestinya saya lebih marah karena sudah domba tersesat lagi. Tapi saya tidak marah, Pak. Tidak marah saya. Iya. Biasalah yang begitu. Jangan baper. Nah, makna terpenting dari halal bihalal ini uhuwah, persaudaraan. Dan malam ini saya bangga sekali, saya hormat kepada saudara-saudaraku orang Toraja yang merindukan kedatangan saya meskipun kita berbeda iman. Iya, Masya Allah, anggota DPR-nya hadir, ketuanya. Tidak pernah ada begini, tabligh akbar ketua DPR non muslim hadir, jarang. Hanya ada di Toraja Utara. Ini yang mesti kita pelihara. Nah sekarang ya, makna terpenting halal bihalal, Pak Bupati, Om John, halal bihalal itu bahasa Arab. Halal bihalal. Hebatnya halal bihalal bahasa Arab tidak ada di Arab. Ibu Ketua, ya, itu halal bihalal bahasa Arab tapi tidak ada di Arab. Ini hebatnya Indonesia, Pak. Bukan cuma jago korupsi, jago juga bikin acara. Halal bihalal bahasa Arab yang artinya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalakeki. Paris itu Budewan, Pare-Pare dan sekitarnya. Hah? Pilpres 2019 siapa yang bertanding? 2019 Bapak Joko Widodo melawan Bapak Prabowo. Iya toh? Iya. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. 2024 siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Siapa wakilnya? Hah? Muhaimin Iskandar. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Muhaimin. Kalian bertengkar sampai sekarang, apa kau dapat? Hah? Kalau tim sukses baku cambo, wajar mau jadi menteri. Kamu bertetangga, sama-sama kau di pasar kerja, bertetangga kok bertahun-tahun bersahabat di grup WhatsApp, beda pilihan, kamu baku musuh, itu aslinya dongo.
Ya, sudah pilpres, pilcaleg, sudah pilcaleg, pilkada. Selesai ini pilkada, nggak ada lagi 01, 02. Ya Pak, yang sekarang Pak Victor, jangan kau lagi bilang, sudah nih selesai. Kau kalah, kau tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Ngapain? Kalian yang kalah, tim sukses yang kalah, jangan kau terus menyerang. Lebih kau datang, Pak, saya akui Bapak menang, tapi kalau ada penunjukan langsung kasihan ya. Iya begitu. Perebutan kekuasaan. Apalagi yang biasa bertengkar orang antara bupati dan wakil bupati. Ini berdua baik, tapi tim sukses yang datang menang, mau panas-panasi, datang ke Pak Wakil Bupati, Pak, masa itu tim suksesnya Bupati dapat semua proyek, kita tidak dapat pakai ini Pak, padahal sama-sama kita bekerja. Ini tim sukses begini ini Pak, jangan kasih masuk kantor. Merusak. Akhirnya kasihan Bupati dan Wakil Bupati yang tadinya akur mulai busuhan. Siapa yang rugi? Masyarakat. Namanya wakil, ya wakil. Mau cepat jadi bupati, selesai itu baru kau tanding. Ya, Bapak tadi bilang gaspol. Kasihan itu, kasihan. Ada bupati, wakil bupati, baru 6 bulan dilantik baku musuh. Kecewa pendukung. Siapa yang rugi? Siapa yang kasihan? ASN. Dia tidak mau tahu, mau loyal kemana. Masuk ke ruangan bupati, mari wakil. Masuk ke wakil, mari bupati. Masuk ke sekda, marah juga, bingung. Maka sebaiknya boleh berbeda pilihan, jangan bertengkar. Pak Bupati pakai baju mahal, sombong, belum tentu, memang pengusaha. Beliau pakai krokodil, cap buaya. Kalau saya tidak salah mereknya, onjongnya cap buaya kan, krokodil namanya. Itu katanya Ibu, kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Itu buaya darat katanya. Lihat, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Om John, anggota DPR, pakai baju mahal, ya wajar, ada uangnya. Sombong, belum tentu. Ibu-ibu yang ada mas, pakai itu mas, namanya perhiasan. Kalau perlu lipat di sini. Namanya perhiasan, harus dilihat, bukan perhiasan kalau di kantong. Sombong, belum tentu. Kapan dia sombong? Meremehkan orang yang tidak punya. Nanti dia sombong kalau dia bilang, Dasad, ini sepatuku Louis Vuitton. Ini harganya Ustaz 30 juta. Kamu sombong itu. Meremehkan orang. Kalau pakai mahal, pakai Pak, itu rezeki Bapak, tidak semua orang punya. Pakai. Yang Allah tidak senang kalau Bapak meremehkan orang susah, itu baru sombong. Apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, penyebabnya datangnya sombong itu 4 perkara. 1, bertambahnya kekuasaan. Yang tadinya rakyat biasa tiba-tiba jadi anggota DPR. Jangan kau sombong saudara, 5 tahun saja. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ada tong itu anggota DPR mau sombong, dede wakil Jakobus, namanya wakil, wakil. Iya toh, jangan sombong. Mana anggota DPR yang sombong? Yang tidak mau menerima aspirasi rakyat. Itu sombong. Kalau dia pakai barang mahal, silahkan. Yang penting jangan gara-gara uang mahal itu Bapak tidak datang reses. Atau datang tapi tanda tangan palsu. Pernah kita dengar anggota DPR di akhirat? Anggota DPR. Jadi Bu, anggota DPR di akhirat. Masuklah penghafal Quran surga. Dia lihat, kenapa banyak di surga ini anggota dewan? Di negara aku banyak di OTT. Ditangkap korupsi. Dia pergi keberatan sama malaikat. Malaikat,
Kenapa banyak anggota dewan? Nah di negara aku banyak ditangkap. Nah bilang malaikat, jangan ku ribut, dia cuma reses. Sebentar lagi balik ke neraka. Tapi bukan yang malam ini hadir di tengah-tengah kita. Pak, di tengah-tengah kita ini hadir wakil rakyat yang mulia. Mau datang berbaur dengan kita, padahal tidak ada SPJ-nya. Itu karena kecintaan kepada masyarakat. Ya, jangan sombong gara-gara kekuasaan. Ini Kapolres, Dandim, wakil bupati. Jangan sombong Pak. Kapolres tergantung Pak. Kalau Kapolda sama Kapolri senang ya, kau tetap di situ. Kalau tidak, minggir lagi bos. Apa? Tidak ada Pak. Ini Ustadz. Satu, kekuasaan orang bisa sombong. Yang kedua, bertambahnya ilmu. Yang kau sombong. Itu Pak Bupati tadi sebut namaku, banyaknya gelarnya. Doktor Dasat Latif, SOS, SAG. Jangan kau sombong gara-gara ilmu. Allah marah, nak kasih pikun kau. Sampai sekarang belum ada obatnya pikun. Ada orang banyak sekali gelarnya. Begitu mau pensiun diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa sih cium selama ini? Ternyata pembantunya dia. Apa kau mau sombong? Ada ustadz sombong, ada ustadz sombong, banyak. Mana yang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Ada itu ustadz seolah-olah dia panitia hari kiamat. Masuk neraka. Kau punya neraka? Ceramahnya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Ada juga begitu. Ini bid'ah. Masukku saya toh, kalau berbeda pendapat kau, silakan lakukan apa yang kamu percaya, jangan kau hina orang yang tidak sepercaya dengan kamu. Dalam dakwah Islam saja itu, sholat aja sudah kita ditunjukkan banyak berbeda. Maka kalau ada ustadz tidak mau menerima perbedaan, pasti itu ustadz jarang baca buku. Coba makin. Saya kasih lihat kau contoh, Pak Bupati. Itu orang kalau sholat selesai takbir, macam-macam meletakkan tangannya. Allahu Akbar. Begini pertama. Itu ada dalilnya? Ada. Allahu Akbar. Ada begini, antara dada dengan pusat. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas pusat. Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi nih Bu ini. Bukan di bawah sekali. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Itu ada semua dalilnya. Mau kau begini silahkan. Allah tidak lihat kau mau bagaimana. Mau begini silahkan, sah. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini juga silahkan, sah. Yang mana tidak sah Ustaz? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Batal itu. Ya. Sombong gara-gara ilmu. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, apalagi bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia titip satu penyakit di dirimu, banyak duitmu tapi tidak ada bisa kau makan. Banyak kan orang begitu, tabungannya 7 miliar tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau dilarang makan nasi? Ibu-ibu baru pulang ceramah dari Los Angeles. Kau tahu Los Angeles Bu? Tahu ke Los Angeles? Butuh kabobon terus. Di Los Angeles dikasih roti terus makan. Saya bilang sama panitianya, bos, carikan saya nasi. Ini perut bugis. Baru 1 minggu saya tidak makan nasi, stres. Ada orang makan nasi.
dilarang makan daging, dilarang makan pedis, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging. Apa yang bisa namakan? Ubi rebus. Itu kalau Allah marah. Hah? Duitnya banyak, tapi Nabi bilang dokter, Pak, selama Bapak aktif ini di kantor tidak pernah kena matahari, tidak pernah kena sinar. Bapak selalu kena AC. Mulai besok Pak, kalau bisa jam 7 sampai setengah 8 atau setengah 9, Bapak jemur diri jalan-jalan Pak ya, jangan pakai baju supaya kena matahari kulitnya Pak. Pakai celana pendek juga Pak ya, supaya kena semuanya. Jangan pakai peci. Terakhir jangan pakai sendal. Jam 7 keluarlah di kompleks, jalan-jalan tidak pakai sendal, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Ayo, jangan sombong gara-gara harta. Yang keempat, bertambahnya popularitas. Seperti Das Atlatif. Mau ke sombong Ustaz. Saya bisa jadi penceramah karena ada penonton. Mana bisa saya ceramah kalau tidak ada penontonku? 2 jam saya di sini berapi-api ceramah, tapi tidak ada yang lihat. Lewat Pak John Palinggi, sudah lama sakit itu Pak Ustaz. Iya toh, apa yang kita mau sombongkan? Jangan sombong. Satu saja yang boleh sombong, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah dari 99 nama Allah, salah satu nama Allah namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Nah, yang berikutnya yang menyebabkan orang baku salah-salah, bercerai-berai, sakwa sangka. Sangka buruk. Kenapa itu? Dulu waktu macale, nasapannya mamo selalu ki nasapa, sekarang ketemu ki ndak nasapa maki. Jangan salah, barusan dioperasi matanya. Sangka baik. Orang di jalan tiba-tiba buru-buru, wih, nah air di jano, nah kena baju tak. Sangka baik. Oh, buru-buru kasihan, ditelepon istrinya suruh cepat pulang. Karena itu mama-mama itu ras terkuat di bumi. Paling menjengkelkan itu kalau nak suruh cepat pulang suaminya, baru ketawa. Pulang kok cepat. Tunggu dulu, pulang kok. Sudah nak tutup telepon baru begini. Kurang ajar lah. Ibu-ibu pasti pernah begitu toh. Kok kira nak jadi laki-laki? Lain kali dibahas ini. Nah ya, istri buruk sangka terus sama suaminya. Tidak mungkin kau bisa bahagia. Baru pulang suaminya, nacu. Kenapa ada bau cewek ini? Penjual parfum. Sangka buruk terus. Kalau kau sangka buruk, pasti tidak bisa kau bahagia. Coba kalau kau sangka baik, telepon suamimu pagi-pagi tidak diangkat. Oh, lagi sholat duha. Telepon siang tidak ada jawab. Oh, lagi sholat duhur di masjid. Telepon jam 2 tidak ada jawab. Berarti nak lupa HP-nya ini. Telepon lagi jam 3. Aina lupa betul HP-nya. Masuk WhatsApp temanmu. Kuliah ini, suamimu bonceng cewek cantik sekali. Oh, berarti mak gojek ini suamiku. Itu tenang perasaan. Jangan sangka buruk. Bu, ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Cerita gini. Ada orang suami istri 5 tahun nih kasihan bersuami, tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergi ke ahli kandungan, periksa. Nah bilang dokter, oh alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Baik, senang suami istrinya. Nah telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah, tapi tolong jangan cerita bu ya, malu kita kalau ndak jadi lagi. Iya pak, rahasia bersama. Iya, jangan cerita-cerita ya. Iya, rahasia bersama. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN di rumahnya nih bu. Assalamualaikum, kata ibu. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Oh, langsung sakwa sangka curiga sama suaminya. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti ini lagi si gendut.
sudah ada sebut namanya, genduk langsung sepuas. Pasti genduk lagi cerita. Datang suaminya capek cari nafkah, baru buka, kata suaminya, "Assalamualaikum sayang." "Apa sayang-sayang? Memang kau pembohong." "Apalah, kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau kasih bocor." "Bukan saya, demi Allah." "Hah, bukan, kau kan pembohong." Suaminya jengkel juga. Dia datang ke PLN. "Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan?" Dia bilang, "Ini Pak, ada catatannya." "Ada apa kau catat-catat? Hapus itu." Dia bilang, "Boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu." "Kalau saya tidak mau bayar?" "Ya, terpaksa punyanya Bapak diputus." "Kalau punya aku diputus, apa nak pakai istriku di rumah?" Nah bilang, "Ya terpaksa pakai lilin." Penyebab putus persaudaraan: 1. Perebutan kekuasaan, 2. Sombong, 3. Sakwa sangka, 4. Serakah. Serakah itu, serakah lebih bahaya dari pelit. Kalau pelit tidak mau diambil uangnya, tapi serakah sudah tidak mau diambil, dia ambil barangnya orang. Itu serakah itu. Dan biasanya itu banyak di kantor dinas. Hati-hati Pak. Pak Bupati, mumpun saya ingat ini, hati-hati milik kepala dinas Pak. Jangan angkat kepala dinas penjilat. Itu penjilat Pak yang rusak kantor. Ya, itu waktu Nabi Isra Mi'raj ada beberapa sifat-sifat buruk, kan banyak sekali tuh, ribuan sifat buruk. Kenapa hanya belasan yang Allah perlihatkan? Karena sifat buruk belasan itu yang bahaya. 1 diantaranya penjilat. Kenapa ini penjilat bahaya? Bisa merusak kantor. Bodoh jadi kepala dinas hanya karena penjilat. "Ya Pak, ya Pak, siapa? Betul Pak." Jangan, Bapak juga ASN, jangan terlalu hancurkan harga dirimu untuk jabatan. Kamu doktor, kamu sekolah, menjadi sekolah tentang pemerintahan, di depan anak dan istrimu seolah kau tidak punya lagi harga diri. Pak, ada anakmu, kasihan, bagaimana perasaannya itu anakmu lihat bapaknya seperti tidak punya harga diri. Kamu tampil berdiri tegak di depan anakmu supaya anakmu bangga punya bapak. Ini menjilat orang Bugis, ini mani puang iya. Sudah, jangan pilih mereka Pak. Bapak kalau mau sukses memimpin, pilih pegawai yang betul-betul kompeten. Ya, kalian juga kalau tidak sudah diuji kau tidak lulus, jangan kau sangka buruk, berarti bukan di situ tempatmu yang baik. Saya sering alami bersangka buruk kepada Tuhan tidak ada baiknya. Sangka buruk kepada hidup ini pasti membuat hidupmu gelisah. Oh begini, saya pernah ikutkan daftar tentara waktu saya tamat SMA, mau tahu nggak jadi akabri, tidak lulus gara-gara ceper. Temanku lulus, sekarang dia tugas di Polda Sulbar, pangkatnya saya lihat baru 1 kompol, satu bunga. Saya tidak lulus jadi tentara, saya lulus jadi ustadz, jadi pakai baret merah. Temanku pakai baret merah reserse, saya pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Ku caramai dua-duanya. Sangka baik. Saudaraku, kalau kau sudah dites tidak lulus, jangan kau sangka buruk, berarti bukan di situ tempatmu yang bagus. Saya gagal lagi, masuk lagi fakultas kedokteran, tes tidak lulus lagi. Temanku lulus. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Saya tahu jawabannya. Apa jawabannya? Saya pergi kuliah karena saya lulus di Sospol, tabrakan jalan perintis kemerdekaan, berceceran darah. Saya turun tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah bilang, "Das'at, bagaimana kau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah."
Lebih kau jadi ustaz. Kau ustaz mengobati jiwanya orang, bukan fisiknya. Jangan kau pernah sangka buruk. Ya, temanku yang jadi dokter mau pulang lebaran, telepon, pulang ke lebaran. Tidak, kenapa? Mahal tiket. Dalam hatiku, untung saya jadi ustaz, tidak pernah pikir tiket. Siapa yang belikan tiket? Pak Bupati. Kalau bapak sangka baik, jangan cari pejabat pak yang pandai menjilat. Pandai menjilat itu bisa membawa bapak masuk neraka dan bisa masuk berakhir pada penjara.